Daisugi, metode Jepang kuno untuk produksi kayu tanpa menebang pohon. Daisugi adalah teknik bonsai yang biasanya dipraktikkan di Kitayama, pegunungan utara Kyoto. Teknik ini sangat istimewa bukan hanya karena merupakan teknik kuno, tetapi juga karena sangat langka. Daisugi menghasilkan kayu lurus khusus yang tidak dapat diberikan oleh teknik lain. Teknik ini berasal dari abad ke-14 ketika samurai masih ada. Teknik Daisugi berasal dari Kitayama, Kyoto. Tujuan awalannya adalah untuk memaksimalkan produksi kayu yang bisa dihasilkan dari satu pohon, mempercepat siklus panen, dan untuk menghemat lahan. Dan pohon yang dijadikan objek teknik ini adalah pohon cedar atau aras. Kawasan hutan Kitayama, yang berpusat di Nakagawa di Kitaku, Kyoto, telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai tempat perhutanan dan kuil. Di Kitayama, di mana terdapat pegunungan yang curam, hanya ada sedikit tanah datar, dan di desa-desa yang tersebar yang memanen sumber daya dari pengelolaan hutan daripada ladang sebagai mata pencaharian. Desa Kitayama, yang memiliki banyak air dan sejuk, sangat cocok untuk menanam pohon cedar. Namun, tidak seperti wilayah Yamakuni, di Kitayama tidak ada sungai yang lebar untuk mengangkut kayu, sehingga sulit untuk pendistribusian pohon besar. Di sisi lain, warga Kitayama berpikir bagaimana memberi nilai tambah pada pohon kecil yang bisa dibawa oleh tenaga manusia. Penanaman pohon dan penghijauan di lereng curam Kitayama sangat sulit, dan bibit pohon dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Mereka berpikir dan banyak melakukan percobaan bagaimana cara menghasilkan kayu dari pohon cedar yang ringan dan kuat dengan waktu siklus panen yang singkat. Teknik Daisugi ini ditemukan oleh pengelola hutan Kitayama untuk menjaga hutan mereka tetap subur dan tenang. Teknik ini disebut Daisugi, berasal dari kata dai yang artinya meja. Secara harfiah, Daisugi berarti pohon cedar. Karena teknik bonsai kuno ini membuat pohon seperti kita meletakkan sesuatu di atas meja yang terbuat dari pohon cedar. Memang, meja itu adalah pohon cedar, tapi yang diletakkan di atasnya juga pohon cedar. Bagaimana bisa? Pada teknik Daisugi, pohon cedar dipangkas secara besar-besaran dengan cara yang khusus sehingga membentuk bonsai raksasa yang menghasilkan tunas cabang cedar lurus yang tumbuh ke atas. Bagi orang awam, hasilnya akan tampak seperti kita menanam pohon cedar di pohon cedar yang lebih kecil. Bentuk pohon Daisugi awalnya terdiri pohon ares normal yang terdiri dari 3-5 batang pohon lurus, torigi, dalam satu cabang pohon ares di bawahnya. Pada batang torigi, cabang yang berlebih akan dibuang sampai tidak ada cabang di tengah. Variasi pohon aras putih digunakan untuk pohon yang menjadi stand penopang, karena ia memiliki sifat yang tidak berbuah. Pemangkasan Daisugi dipotong dengan pisau sabit dan hanya menyisakan ranting di ujungnya. Aras rentan terhadap dingin dan melemah jika dipotong dipangkas di musim dingin, sehingga waktu paling cocok untuk pemangkasan adalah pada akhir Oktober. Dari Januari hingga Februari, diberikan pupuk sekali atau 2 kali dalam setahun, dan pestisida disemprotkan untuk melindunginya dari kerusakan serangga yang berbahaya. Teknik ini akan memungkinkan cabang dipanen selama 20 tahun, lebih pendek dari tanaman cedar aras biasa. Yang membuatnya luar biasa, satu dasar Daisugi dapat tumbuh hingga 100 tunas sekaligus, yang berarti kita bisa mendapatkan lebih banyak Kitayama Maruta, yaitu nama jenis kayu gelondongan hasil panen dari pohon cedar atau aras hanya dari satu Daisugi. Meskipun Kitayama Maruta yang dihasilkan oleh Daisugi biasanya berukuran lebih kecil, namun memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pohon cedar aras pada umumnya. Kayunya 140% lebih fleksibel dari Kitayama Maruta normal, sementara itu 2 kali lebih kuat dan padat. Seperti disebutkan di atas, teknik ini berasal dari abad ke-14 di mana samurai bangsawan masih ada. Pada saat itu, permintaan kayu Kitayama Maruta untuk rumah samurai sangat tinggi. Namun, jumlah pohon cedar terbatas, sehingga para pengelola hutan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak kayu tanpa menebang banyak pohon. Jawabannya adalah mendapatkan kayu dari metode Daisugi. Dengan kayu yang lebih kuat dan lebih padat, namun lebih fleksibel untuk dibentuk, kayu Daisugi benar-benar pilihan yang sempurna untuk membangun rumah para samurai bangsawan. Dengan Daisugi, orang Jepang bisa mendapatkan kayu yang cukup tanpa perlu menebang pohon. Kita bisa terus-menerus mendapatkan kayu dari cabang bonsai raksasa itu. Metode kuno ini telah membuktikan bahwa ia dapat menyediakan kayu yang cukup untuk membangun rumah para samurai bangsawan saat itu. Teknik ini juga disebut bisa mengatasi masalah penebangan hutan dan menjadi alternatif untuk pelestarian alam. Secara tradisional,
para pengelola hutan harus menunggu selama 2 generasi sebelum bisa menikmati pohon yang mereka tanam. Seringkali, ini adalah tanaman multigenerasi yang dipanen oleh rimbawan dari apa yang ditanam kakeknya dan ditanam untuk cucu mereka. Ini menunjukkan betapa maju kehutanan masyarakat Kitayama. Mereka telah menyiapkan bagian pohon cucu mereka bahkan sebelum menebang bagian mereka sendiri. Praktik seperti itu mencegah deforestasi di Kitayama dan menjaga kesehatan alam.